Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama angkat tangan kita dua-dua umat Tuhan. Angkat wajahmu, karena kemuliaan Tuhan yang telah dicurahkan di tempat ini bagi setiap kita. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sembah Dia, katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Di tata-Mu, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu Tuhan. Disanjung kuasa-Mu nyata sempurna.
Selamat sore semuanya. Setelah kita memuji besar nama Tuhan, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu, dan saya percaya bahwa Allah rindu untuk selalu bekerja dalam setiap firman yang akan disampaikan oleh siapapun doa hambanya. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu, di mana Engkau telah menjaga, melindungi kami, memberkati kami sepanjang hari ini Bapa. Kami sungguh luar biasa Tuhan, diberkati dengan sukacita yang melimpah. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau rindu memberkati kami lebih lagi melalui firman Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan berkata-kata, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Bapa. Kiranya Engkau akan sendiri Tuhan yang akan menyampaikan segala sesuatu Tuhan buat kami semua. Ajari kami agar iman kami lebih bertumbuh lagi dalam Engkau. Kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama belajar. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar bagaimana tentang keteledoran. Keteledoran itu adalah sesuatu yang orang-orang dunia ini mengatakan bahwa itu sesuatu yang wajar atau manusiawi, di mana hampir semua kita itu pernah mengalami atau melakukan keteledoran ya. Tapi ternyata kemarin kita sudah banyak mengetahui bagaimana dari yang terjadi terhadap Musa dan juga terhadap Saul karena keteledoran mereka. Sebelumnya saya mau sedikit bersaksi bagaimana juga saya pernah keteledor. Ketika waktu kuliah saya pernah menjalani suatu mata kuliah yang sebenarnya nggak begitu sulit, cuman karena waktu itu saya merasa kalau ketika dalam perkuliahan itu memang dosennya kurang menarik dan suaranya terlalu pelan, maka ketika setiap pertemuan perkuliahan saya tuh kurang perhatikan, dan akibatnya ketika saya harus ujian akhir itu saya mengalami apa yang namanya kebuntuan. Saya nggak ngerti harus bagaimana, saya harus mengajarkan apa saya nggak tahu. Padahal sebenarnya juga saya semalam suntuk waktu itu sistemnya belajar. Saya cuma semalam suntuk karena setiap perkuliahan saya nggak mendengarkan, dan akhirnya yang saya dapati adalah suatu kegagalan. Nah, karena kecerobohan saya, karena keteledoran saya dalam belajar setiap hari, maka yang terjadi adalah saya gagal lulus pada mata kuliah tersebut. Nah, yang kita tahu saat ini bahwa akibat dari suatu keteledoran itu tidak pernah lepas dari yang namanya kerugian, yang namanya kegagalan, dan itu seringkali terjadi. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar apa yang Alkitab katakan tentang keteledoran. Kalau kemarin Bapak David sudah mengatakan bahwa karena Musa teledor, maka dia tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan ketika Saul teledor, maka tahta yang harusnya untuk selama-lama untuk keluarga Saul itu diambil alih dan diberikan pada keluarga Daud. Suatu kerugian yang luar biasa. Keteledoran yang dilakukan oleh mereka ini mengakibatkan suatu kerugian yang sangat-sangat besar. Padahal kalau waktu mereka mengerjakan keteledoran itu, mereka menganggap itu suatu hal yang sepele. Tapi ternyata itu sangat berarti buat Tuhan. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang keteledoran yang lain yang benar-benar ternyata membuat suatu kerugian. Kita akan sama-sama belajar dalam Injil Matius yang ke-25 ayat yang pertama sampai 13. Saya akan bacakan. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa
sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan berita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu dan sebab berita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan tidak untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka datang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, bukankah kamu bukakan kami pintu?" Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, pada cerita tentang perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh, ini dikatakan bahwa ada sekumpulan gadis yang bijaksana. Mereka bersiap-siap atau berjaga-jaga atau istilahnya memiliki planning, rencana. Kalau nanti mempelainya dengan terlambat, mereka harus memiliki cadangan minyak dalam buli-bulinya di dalam persediaan untuk beritanya. Dan kelima gadis yang bodoh ternyata mereka melakukan sesuatu yang sama, cuma tidak membawa serep atau persediaan yang cukup untuk cadangan apabila mempelainya datang terlambat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini adalah hal yang sepele ya. Cuman coba kamu bagi minyaknya, pasti nanti semua kita bisa masuk bersama-sama. Apakah dengan berbagi akan menimbulkan kekurangan pada yang lima gadis bijaksana? Ternyata dalam perumpamaan ini disebutkan bahwa sang gadis-gadis bijaksana ini nggak mau ambil risiko. Dia tetap berjaga-jaga, jadi tidak mau membagi minyaknya. Dan akibatnya sungguh luar biasa. Penolakan dari mempelai ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa yang ditunggu-tunggu selama ini, selama dia menunggu-nunggu mempelai, itu rindu untuk datang ke perjamuan kawin ini ya. Tetapi dikatakan di situ bahwa mempelainya bilang, "Kamu nggak berjaga-jaga, aku nggak mengenal kamu." Maka suatu kerugian yang didapat, kerugian yang saya percaya luar biasa. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Mungkin selama ini kita sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Mungkin kita sudah ikut kebaktian kaum muda masuk, kaum pria masuk, mungkin kaum ibu juga ikut nebeng, kebaktian umum sekali 1-2 datang. Tapi ketika waktunya tiba kita teledor dan Tuhan mengatakan kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Wah, sakitnya kayak apa ya? Saya percaya kita semua nggak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus hidup bijaksana, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tidak teledor, karena teledor itu bisa mendapatkan penolakan yang luar biasa dari Tuhan. Yang kedua adalah kita coba baca dari contoh yang lain adalah cerita tentang Usa, yaitu dimana saya nggak akan bacakan dalam 2 Samuel itu ya, 2 Samuel 6 ayat yang pertama sampai yang 23. Itu dikatakan bahwa Daud mendatangkan mau membawa tabut suci itu masuk, dan ketika masuk ke Kanaan ya, ketika di tengah perjalanan si pembawa tabut suci ini terpleset
ada suatu kejadian di mana tabut suci nggak jatuh. Padahal ada suatu perintah dalam Bilangan 4 ayat yang ke-15, saya tidak akan membacakan, bahwa tabut suci itu tidak boleh pegang. Nah, padahal kondisinya waktu itu tabut suci mau terjatuh karena tergelincir. Nah, karena melihat tabut suci ini mau jatuh, seorang pembawa tabut suci yang bernama Uza ini langsung bereaksi spontan memegang bait suci supaya tidak jatuh. Dan apa yang terjadi? Kita akan baca dalam 2 Samuel 6. 2 Samuel yang ke-6 ayat yang ke-7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena teledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Suatu yang luar biasa, spontan Allah menghukum Uza. Allah menghukum orang yang spontan menyelamatkan tabut suci. Kalau dipikir-pikir ini suatu yang, Allah kita kok Allah yang kejam. Tapi tidak, ternyata Allah melihat suatu keteledoran di mana perintah tidak boleh menyentuh tabut suci itu tetap berlaku. Dan ketika itu terjadi, hukumnya yang terjadi adalah Allah murka. Allah murka terhadap Uza. Dan seketika itu juga Uza harus membayar keteledorannya dengan suatu kematian. Kita nggak mau dalam kehidupan kita tuh akan menerima suatu akibat yang luar biasa buruk, penolakan dari Tuhan seperti 5 gadis yang bodoh tadi, ataupun kematian karena murka Allah. Kita percaya kita nggak mau mendapatkan itu semua. Dan untuk itu tidak terjadi dalam kehidupan kita harus menjaga kehidupan kita. Kita harus menjaga supaya hidup kita ini benar-benar hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup seturut dengan apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-15, saya akan bacakan sebentar. Efesus ayat yang Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pesan yang sungguh luar biasa. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah bukan dengan sekejap mata, tapi dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Artinya kita harus benar-benar berhati-hati bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu sesuai dengan orang yang arif, bukan seperti orang bebal. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita nggak boleh memandang enteng firman Tuhan. Ketika kita mungkin melihat satu orang yang melanggar, 2 orang melanggar, seringkali kita menganggap bahwa ketika suatu peraturan dilanggar beramai-ramai, itu adalah suatu kewajaran dan kita bisa mengikutinya. Tapi ternyata tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap hidup seperti orang arif, tidak seperti orang bebal. Dan dalam ayat yang terakhir saya akan bacakan dalam Amsal 13 ayat yang ke-13, dikatakan bahwa siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kita semua rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Karena itu taati firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Apapun itu, saya pernah menanggung akibatnya. Karena saya meremehkan perkuliahan, akibatnya saya gagal dalam satu mata pelajaran. Dan akibatnya saya mengulang pada tahun berikutnya. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita juga tidak boleh meremehkan firman Tuhan, meremehkan hidup kita, dan membuat Tuhan itu sesuatu yang istilah jauh
Tuhan itu dekat dengan kita nggak boleh meremehkan Tuhan, dan kita harus taat senantiasa pada Tuhan, karena kita tahu bahwa ketika taat kepada firman Tuhan, ketika kita taat dan melakukan firman Tuhan, kita akan menerima balasan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saya percaya Tuhan rindu untuk kita semua menerima semuanya itu. Amin.